Kelihatan Pak Aka? Sampun Bapak. Oh, okay. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Bruder, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan naskah akademik yang sudah pernah saya sampaikan dulu dan belum banyak perkembangan karena memang di sekolah kami itu sangat menurut saya tidak banyak hal-hal yang dapat digali karena tidak ada apa ya budaya atau tempat-tempat yang kalau tadi Domsah menyampaikan Tuhan banyak sekali tempat-tempat atau hal-hal yang dapat digali. Tapi kalau di daerah Cawas itu tidak ada sampai saat ini yang saya tahu. Kami menyampaikan naskah akademik yang seperti dulu hanya beberapa tambahan. Kalau kemarin pagi itu saya di Wapri Buder Warto, mungkin Bruder Bapak Ibu juga diberi contoh naskah akademik dari SMP Kabanjai. SMP Kabanjai yang 498 halaman itu saya langsung aduh sing arep tak tulis apa iki. Langsung sok. Enggak apa-apa, Saya Pak. tuh sampai apa yang akan saya tulis itu sampai bingung dan perlu Bruder Bapak Ibu ketahui di Cawas itu kan gurunya 5. Yang 2 itu moving di SMK Leonardo dan SMP Pangudilur Gantiwarno. Kami itu hanya bisa bertemu komplit itu kalau hari Senin. Hari Senin saja kalau sudah siang itu mau bicara-bicara yang 2 itu mengajar pramuka. Sehingga aduh ini piye sing arep rembukan bareng. Kalau tadi Bu Deranton itu menyampaikan kami akan bagi kelompok-kelompok untuk menggali itu, wah kami jane pengen itu Pak. Tapi kelompoknya itu siapa yang akan saya buat kelompok, saya bingung. Akhirnya kami ya membuat semampu kami, tapi mungkin tidak bisa 100 halaman pun mungkin tidak sampai nanti Pak. Yang pertama tentang latar belakang ini masih sama bahwa kondisi saat ini itu memang hal-hal yang dapat dikelola oleh sekolah itu hanya menuruti apa istilahnya institusi dari pemerintah dan yayasan. Selama ini sekolah ya belum banyak menggali potensi-potensi apa yang ada di lingkungan sekitar. Maka beberapa waktu lalu diawali dengan ini memang saya juga seperti Pak Budi tadi bingung, betul-betul bingung. Tidak ada konsep yang diberikan, maksudnya draft-draft bagaimana itu tidak ada contoh-contohnya. Akhirnya dengan mengikuti FGD itu beberapa masukan dari beberapa sekolah itu akhirnya ya sedikit demi sedikit terbuka wawasan kami untuk menuliskan sebuah naskah akademik. Kemudian kemarin itu waktu FGD yang kedua pertama itu Mas Kohendi itu kan memberi saya tentang ini keutamaan Santo Yosef sebagai pelindung sekolah kami. Kami sebetulnya sudah membuat, tapi Kohendi itu menyarankan untuk memasukkan nilai-nilai yang bukunya baru saja diberikan itu. Kami mencoba lagi membuka-buka ini, akan kami tambahkan Pak Aka. Jadi untuk nilai-nilai Santo Pelindung, apa yang sudah kami tulis itu akan kami kembangkan lagi. Karena ada masukan atau tambahan referensi dari Kohendi. Kemudian lagi ini sebuah pertanyaan sebenarnya Pak Aka, bahwa Bu Derwarto kemarin itu kan menyampaikan untuk nilai-nilai utama bruder guru yang 6 itu dari yayasan sudah memberi nanti tinggal nemplek gitu dulu. Kemudian yang 10 keutamaan bruder Bernardus juga tinggal
istilahnya nempleke gitu. Sekolah hanya diminta untuk menggali budaya lokal dan santo pelindung. Maka kami akan mencoba untuk mengembangkan yang itu, santo pelindung dan budaya lokal. Untuk ini lambang sekolah ini mungkin saya sampaikan dulu. Lambang sekolah kami seperti ini, kemudian bentuk tameng itu melambangkan ketahanan dan kemandirian, warna merah melambangkan keberanian, warna biru melambangkan kejujuran dan ketulusan, kemudian bunga merah melambangkan tekad membara untuk tumbuh dan berkembang. Ada bunga tulip warna kuning melambangkan roh spiritualitas. Kemudian buku melambangkan sumber pengetahuan, salib melambangkan jiwa Kristiani yang murni. Kemudian ada melati kuning berkelopak hijau di kanan dan di kiri, melambangkan identitas kusuma bangsa yang senantiasa makmur dan jaya. Kemudian ini Pangudulur Cawas ya melambangkan identitas nama diri sekolah. Kalau diartikan bahwa SMP Pangudulur Cawas Klaten dengan dilandasi jiwa Kristiani dan semangat spiritualitas FIC yang penuh syukur, bertekad untuk berani berperan aktif dalam kejujuran dan ketulusan guna mengembangkan ilmu pengetahuan, mendidik putra dan putri bangsa menjadi pribadi yang bermartabat dan penuh kemandirian dalam berjuang menciptakan kemakmuran dan kejayaan bagi bangsa atau negara Indonesia. Ini makna arti umum lambang atau logo SMP Pangudulur Cawas. Berikutnya dengan bab 2 itu berkaitan dengan kajian teori dan praktis empiris. Ini berkaitan dengan sejarah sekolah. Mungkin Bruder Bapak Ibu pernah saya sampaikan ini dulu itu namanya SMP Santo Yusuf Cawas. Kemudian sekitar 10 tahun berikutnya dikelola oleh Yayasan Kanisius. Namanya berubah menjadi SMP Sanjaya. Kalau berdirinya ini 19 Maret 60, berdiri sekolah. Waktu itu belum punya gedung, hanya pinjam tempat orang Katolik saja yang dipakai untuk belajar mengajar. Kemudian setelah dikelola oleh Yayasan Kanisius, selama 10 tahun berikutnya itu dikelola oleh Yayasan Pangudulur. Jadi dulu namanya Santo Yusuf, kemudian menjadi SMP Sanjaya, kemudian menjadi SMP Pangudulur Cawas dengan santo pelindungnya ya Santo Yusuf. Waktu itu Bruder Anterus FIC ini sebagai ketua yayasannya. Jadi sekitar tahun 7980 ini menjadi atau bernaung di Yayasan Pangudulur. Kalau menempati sekolahan yang sekarang ini pada tahun 89. Nah, ini pada 1 April 89 itu baru menempati sekolah yang sampai sekarang dipakai ini. Ini status sekolah dan kepala sekolah, urutan kepala sekolah. Berikutnya ini tentang 7 unsur budaya menurut Kuncaraningrat. Nah, ini sampai saat ini, Bruder Bapak Ibu, kami belum bisa menemukan buku-buku yang ada atau mendukung dari
unsur budaya di daerah Cawas itu. Kami hanya sifatnya menggali dari penutur-penutur orang-orang yang ada di sekitar Cawas berkaitan dengan sistem teknologi, sistem bahasa, kemudian intinya kalau teknologi itu ya mampu mengikuti perkembangan teknologi. Ini daerah Cawas seperti itu, walaupun ya tidak maju, artinya beberapa hal itu bisa mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian sistem bahasa, masyarakatnya masih menggunakan bahasa Jawa, Jawa Ngoko, Jawa Kromo, baik Kromo Lugu maupun Kromo Inggil. Kemudian intinya bahasa yang dipakai, bahasa pergaulannya itu masih bahasa ibu sebagai bahasa warisan. Artinya masih dihidupi. Berikutnya kesenian ini masih sama, yang mencolok sekali itu memang tidak ada di Cawas itu. Yang kami ketahui hanya jatilan sama gejok lesung, yang lain karawitan, kemudian kalau seni-seni yang lain tidak nampak. Dan ini akan kami coba lagi untuk menggali mengenai gejok lesung dari awalnya itu bagaimana, kemudian jatilan itu bagaimana, ini belum kami gali secara lebih dalam. Nilai-nilai apa yang akan kami pakai mungkin nanti bisa gali lagi. Tapi dengan seperti Buder Anton, kalau deadline-nya tanggal 9 itu saya kira juga agak sulit dengan keterbatasan tenaga dan pemikir. Berikutnya untuk sistem religi, daerah Cawas tidak ada tempat yang istilahnya apa ya, yang kuno atau yang apa itu tidak ada. Hanya ya biasa saja ada apa ya, gereja ada, gereja Kristen, gereja Katolik, masjid paling banyak. Nah itu sistem religinya ya normal-normal saja, tidak ada sesuatu yang istimewa di daerah Cawas. Sistem kemasyarakatannya ya hidupnya hal-hal normal yang tidak ada batasan-batasan antara suku, agama, dan lain sebagainya itu tidak ada. Mereka bisa berbaur dan tidak ada sekat-sekat yang membentengi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, karena memang masih satu suku dan belum banyak pendatang atau etnis-etnis yang lain yang masuk di daerah Cawas. Jadi hanya ya istilahnya masih heterogen. Itu sistem kemasyarakatannya ya dikelola oleh RT, RW dan lain sebagainya itu. Kalau mata pencarian masyarakat di sekitar Cawas itu sebetulnya paling banyak petani, namun karena siswa kami itu tidak banyak, setelah kami adakan survei itu ternyata orang tuanya juga tidak banyak yang petani, tapi secara umum banyak petaninya sebetulnya. Ini mata pencahariannya. Kemudian sistem pengetahuan ya intinya di Cawas itu masyarakatnya tidak terlalu terbelakang. Sekolah juga banyak dari TK sampai SMA, kemudian masyarakatnya juga dapat mengikuti pendidikan dengan baik, artinya menurut saya tidak ada masyarakat yang terbelakang, tapi juga tidak ada masyarakat yang sangat maju. Biasanya yang punya pengetahuan luas itu malah pergi dari wilayah setempat untuk merantau, itu masih banyak juga. Nah ini menjadi pemikiran kami
dengan sistem pengetahuan bahwa di Cawas terutama sekolah kami itu kan penurunan siswa terus-menerus karena banyak sekolah, ya bukan banyak ya, satu kecamatan ada 8 SMP, 4 negeri, 4 swasta, sementara di Cawas itu tidak ada SD pemasok, atau artinya SD Katolik, entah itu Kanisius atau Pangudiliur itu tidak ada, sehingga kami betul-betul mencari siswa itu ya hanya dari negeri. Yang lain tidak ada pemasok, artinya tidak ada sekolah dasar sebagai relasi kami untuk menerima siswa dari SD itu tidak ada. Berikutnya, hasil penelusuran para pendidik yang sudah purna ini juga kami gali. Sampai saat ini ada 3 guru purna yang mau memberikan gagasan tulisan, baru 3. Kami akan cari lagi kalau masih ada 2 sebetulnya. Yang lainnya sudah istilahnya ya sudah meninggal yang sudah. Ini spiritualitas Santo Yusuf ini belum sempurna, ini baru yang kami gali sendiri, yang dari Kohendi itu belum saya masukkan. Nanti akan saya kembangkan lagi tentang spiritualitas Santo Yusuf sebagai pelindung sekolah. Walaupun ini sebetulnya juga sudah, menurut saya ini sudah mewakili, karena juga Santo Yusuf itu memiliki keutamaan yang banyak. Kalau menurut kami itu satu, percaya pada Tuhan, kemudian menghargai wanita, taat aturan. Nah, ini nanti bisa dipakai sebagai core value sekolah. Taat beragama, karena memang sekolah kami berdampingan dengan gereja. Berani mengambil keputusan, ini juga melatih kedewasaan. Setia dan bertanggung jawab, sebagai siswa tentunya harus bertanggung jawab terhadap apa yang, misalnya sebagai siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nilai pekerja keras itu juga menuntut kita semua, baik guru siswa, untuk mau bekerja keras demi keberlangsungan pendidikan sekolah. Kesimpulan yang kami dapat dari Santo Yusuf sebagai pelindung, berdasarkan sumber yang didapatkan, penulis bahwa nilai-nilai yang dimiliki Santo Yusuf sangat baik untuk dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, nilai-nilai ini tidak dimiliki tokoh-tokoh lain dalam memperjuangkan hidup. Harapannya bagi para pembaca ketika membaca dan merenungkan dapat memberikan inspirasi baru dalam menjalani hidup. Ini kesimpulan kami dari Santo Yusuf sebagai pelindung sekolah. Budaya sekolah ini baru sedikit kami tuliskan. Kemudian ini yang FIC itu saya, Pak Aka mungkin punya file yang MS Word, karena yang saya peroleh itu kan apa itu PDF, sehingga ingin kami copy itu agak sulit, terutama untuk catatan kaki, footnote-nya itu agak sulit kalau bentuknya PDF. Kalau Pak Aka punya, bisa di-share, Pak, minta tolong untuk yang core value Bruder efisien. Maaf, ada sesuatu. Kalau yang dari yayasan itu akan kami masukkan semua, Pak Aka, tidak saya pilih karena itu menurut saya sudah baik dan memang dianjurkan oleh Bruder Warto untuk dimasukkan semua. Itu yang dari Pangudiluhur, pengembangan Pangudiluhur ini. Begitu Pak Aka yang dapat kami sampaikan, mungkin dari Pak Tarjo akan menambahi, monggo.
Halo? Pak Kak? Nggih. Oh. Saya nunggu Pak Tarjo. Pak Tarjo ada? Oh, Pak Masih? Iya. Ada Pak. Oh, nggih. Kalau mau menambah Pak Tarjo monggo apa yang sudah kita buat itu. Oh iya, Pak Tunun, Pak Tri, Buder, Bapak Ibu, apa yang disampaikan Pak Tri itu semuanya baru draft. Ya. Maaf, mungkin suaranya campur-campur dengan itu pembawa acara Pak Sutri sebelah. Ya, maaf ini karena saya harus di sini. Nah, kami akan masih memikirkan pilar-pilar dari Pangbilur Cawas yang itu belum kami tulis, sudah dalam galian pemikiran seperti yang terinspirasi dari Buder Anton dari Dominico yang ada pilar-pilar disampaikan sehingga mampu bisa menggerakkan apa yang ada di dalam SMP yang nanti kita gunakan atau kita laksanakan. Dan beberapa hal yang masih kurang di sini karena apa yang disampaikan Pak Tri itu masih ada beberapa bab yang belum tapi sudah dalam pemikiran, juga ada hal-hal yang cukup masih kurang karena dari akan membentuk itu bisa timnya itu individu, timnya pribadi. Artinya kalau tim kurikulum hanya 1 atau 2 orang, timnya kesiswaan hanya 1 2 orang, artinya maka memang harus ketemu bersama mencari waktu yang tepat. Mungkin besok Senin itu kami yang dari akan ini pertemuan sekalian Surakarta itu juga akan saya sampaikan untuk teman-teman yang ada di Cawas. Maaf karena memang kami itu belum begitu seperti yang lain, apalagi Ambarawa sudah begitu lengkapnya, dan kami berusaha agar apa yang menjadi harapan yayasan dan kita semua nanti bisa terwujud dengan baik. Begitu Pak Aka, Pak Tri, Tenun. Oke. Turun. Begitu Pak Aka coba kami kembangkan lagi ya, nanti semaksimal tanggal 9 itu semampu kami akan kami sampaikan kepada panitia POP karena itu memang deadline yang diberikan. Walaupun nanti menurut saya bisa dikembangkan lebih lanjut karena ini menurut saya bukan hal yang istilahnya harus baku, yang itu harus artinya tidak bisa berubah. Saya kira menurut saya tetap bisa berubah. Begitu Pak Aka, mohon maaf kalau kurang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tri dan juga Pak Tarjo yang sudah men-sharingkan apa yang sudah dikembangkan di SMP Pangbilur Santo Yusuf Cawas. Oke. Baik, yang pertama tadi Pak Tri pertanyaannya untuk yang bukan pertanyaan ya, jumlah halaman. Nanti jangan khawatir Pak Tri dan juga Bapak Ibu, nanti yayasan akan menambahkan sekitar 180-an halaman yang nanti sudah akan menjadi hal pokok itu terkait dengan core value 6 inti nilai berguru itu nanti akan diedit kembali, kemudian dibahasakan bahasa pendidikan sehingga nanti kita pakai. Jadi nanti halaman naskah akademik kita pasti di atas 200 halaman Pak Tri dan Bapak Ibu karena sudah ditambah yang file itu tadi. Kemudian untuk yang file core nilai inti
YPL tadi memang bentuknya PDF, mungkin nanti bisa di-convert di Word, Pak. Nanti coba saya bantu kalau nanti hanya tidak acak-acakan, nanti kami kirimkan ke Pak Trimawan filenya begitu. Itu kemudian yang tadi sudah disampaikan Pak Tri dan Pak Tarjo memang sudah, ya karena ini sekali lagi draft ya, karena memang masih perlu berkembang, kita masih perlu bertemu dengan teman-teman lain, karena apa yang kita buat ini bukan semata-mata itu menjadi tugas yang wis dikumpulkan bar, tapi ini harus menjadi pijakan kita untuk pengembangan kurikulum berikutnya, dan itu pasti akan harus melalui proses dinamika bersama dengan teman-teman kita di sekolah, karena yang akan mengerjakan, yang akan mengimplementasikan kan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Pasti mereka kita harus libatkan, karena setiap unit beda-beda kondisinya, ya ini menjadi kekayaan kita bersama Pak Tri dan Pak Sutarjo. Karena memang kondisinya kan tidak sama, pasti ada saatnya nanti bisa berjumpa dengan teman-teman untuk bergerak bersama untuk memikirkan bagaimana baiknya naskah akademik yang di sekolah kita, karena itu akan menjadi landasan untuk pengembangan kurikulum di sekolah kita masing-masing. Kalau untuk terkait dengan keutamaan Santo Pelindung Sekolah, nanti monggo bisa dikombinasikan saja dengan yang disampaikan, mana sebutan baru di Kohendi dia. Dan ini monggo di mix mawon Pak, artinya kan bisa saja itu menjadi referensi, bisa jadi tambahan, melengkapi, kan itu bisa saja dengan yang sudah disampaikan Pak Tri dan juga teman-teman di naskah akademik ini. Kemudian, oh iya, tadi kan Pak Tri mengatakan di Cawas tidak banyak tempat sebanyak yang ada di Semarang, atau Pak? Kemarin juga kami sama Pak Tri di Salatiga juga sama. Salatiga itu kan kota di tengah-tengah yang dihubungi Kabupaten Semarang, sebelah kanannya Kabupaten Semarang, sebelah kirinya Kabupaten Semarang, sehingga kota yang nanggung. Memang budaya tradisi yang ada di Salatiga itu masih banyak yang terkait dengan Kabupaten Semarang atau daerah sekitarnya. Kami juga merasa kesulitan untuk mencari itu. Lalu kemarin kami bertanya, kemudian jawabannya begini Pak Tri, supaya juga nanti bisa menjadi pemahaman kita bersama. Budaya yang kita ambil tidak harus yang memang berkaitan langsung dengan tempat sekolah kita tinggal. Itu yang pertama. Jadi misalkan di Bayat itu kan masuk di Klaten. Nah, itu Klaten itu apa? Itu mungkin bisa begitu. Nah, sehingga kami pun begitu. Kami mencari tokoh atau tradisi yang memang di Salatiga itu tidak, kami ambil di luar itu secara umum begitu, secara umum, sehingga itu masih bisa kami ambil nilai positifnya, core value-nya atau utamanya yang nanti bisa kami kembangkan untuk pengembangan di kurikulum di sekolah kita. Jadi mungkin Pak Tri dan teman-teman bisa mengambil tradisi budaya yang ada di Klaten itu misalkan, itu juga betul nopo-nopo, karena memang kalau kita harus berkaitan dengan tempat kita berada di sekolah, ya tidak semua memang ada, tapi bisa kita mengambil budaya tradisi yang memang masih lekat dengan tempat secara umum di mana sekolah kita tinggal. Kalau Pak Tri di Bayat, ya mungkin bisa ambil di Klaten atau yang lainnya itu. Atau kemarin sempat Budawarto menyontohkan mengambil contoh mereka ya, contoh ambil salah satu alat musik di Karawitan itu ada apa kemarin saron itu ya, itu bisa juga, atau yang lainnya monggo. Itu yang penting kan dari situ kita bisa ambil segi positifnya, kekuatannya dari filsafat itu, makna itu bisa dipakai. Seperti bintang laut ini pakai canting gitu. Canting membatik kan sebenarnya semua Jawa kan ada nih. Canting itu kan untuk membatik, artinya semua di daerah Jawa yang ada batik memakai canting ya ada. Maka bintang laut mengambil falsafahnya canting itu untuk menggali pembelajaran di bintang laut. Itu seperti itu Pak Tri. Jadi kami juga mengalami kebingungan, dan akhirnya kami dengan begitu kami bisa lebih luas mengambil budaya dan tradisi untuk diambil nilai budayanya untuk pengembangan kurikulum. Saya kira itu Pak Tri. Oke, matur nuwun Pak Angka masukannya. Ya, kita sama-sama
untuk belajar bersama dengan yang sudah kita dapatkan sebelumnya dan juga hari ini. Oke, begitu. Oke, udah Bapak Ibu, adakah yang memberi masukan untuk SMP Pangudulur Santo Yusuf Cawas? Monggo menawi wonten. Nah, monggo. Pak Aka, selamat pagi. Oke, monggo Pak Adi, silakan. Pak Adi dari PL Tuntang ini. Setelah tadi memperhatikan dan menyimak apa yang di-sharekan oleh Pak Tarjo dan Pak Tri di Cawas, saya tidak memberi masukan, tetapi hanya berkomentar saja ini Budir Bapak Ibu. Sepertinya PL Cawas dengan PL Tuntang itu tidak berbeda jauh nih. Kira-kira seperti itu ya Pak Tarjo. Dilihat dari jumlah tenaga pengajar, tadi disampaikan ada berapa? 6 ya, sama. 5. Oh 5 malahan. 5 itu sudah termasuk kepala sekolah nggih, Pak? 6 kepala sekolah. Oh sama Pak, berarti 6 sama kepala sekolah. Ya memang ini malah yang menarik perhatian bagi saya itu ya yang selevel atau mungkin ini yang malah saya menjadi terinspirasi dan pengen belajar ya dari kondisi-kondisi sekolah yang minim seperti itu, tetapi ada semangat, ada motivasi itu yang membuat kami menjadi tertarik. Kalau di sekolah-sekolah besar itu malah kami sering skip saja gitu Pak Aka. Hanya itu. Terima kasih Pak Tarjo, Pak Tri atas motivasi sharingnya. Terima kasih, semoga menginspirasi bagi kami khususnya. Matur suwun Pak Aka. Oke, terima kasih Pak Adi atas komentarnya. Ya sebenarnya dimanapun kita berada itu sama Pak, hanya memang kondisinya kan kita sesuaikan saja, mau sekolah yang besar atau kecil, ya, dinamikanya pasti akan sama. Ya tinggal bagaimana nanti kita mensikapi di tempat kita masing-masing. Pasti ada kelemahan, ada kekuatan, pasti ada, luar biasa pasti di masing-masing unit, karena kita pasti memiliki kekayaan itu di sekolah kita masing-masing. Oke, terima kasih Pak Adi. Berarti ini langsung saja dilanjutkan dari SMP Pangudulur Tuntang untuk bisa sharingkan perkembangan yang sudah dibuat dari SMP Pangudulur Tuntang terkait dengan naskah akademik atau mungkin sudah malah sampai ke dokumen kurikulum unggulnya. Monggo Pak Adi dan Pak Teddy, saya persilahkan. Terima kasih Pak Aka. Mungkin sebelum ke Pak Adi, saya dulu menyampaikan, walaupun saya hanya lewat handphone ini, kalau untuk share juga mungkin Pak Adi sudah siap. Budir, Bapak Ibu, terkait dengan apa yang sudah dikerjakan, memang kemarin sempat dari Kamis itu ya, yang sampai agak malam itu masih kebingungan istilahnya, karena ada agenda waktu yang sangat mendadak dirubah, lalu Pak Adi segera, wah kita harus koordinasi dulu, lalu dikoordinasikan pun juga tidak bisa maksimal, karena hanya yang tadi yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, kami hanya berenam ya, hanya berenam saja. Lalu setelah hari Kamis, saya sharekan beberapa dari ke Pak Adi, ke teman-teman, ke grup. Ya mungkin karena kesibukan dari teman-teman untuk menyiapkan PAS ya, ada beberapa mapel dan harus menyiapkan soal, lalu ada beberapa kegiatan untuk menyiapkan laporan, sehingga mungkin masih konsentrasinya di situ. Lalu saya sampaikan, saya coba di sela kesibukan itu saya sampaikan ke Pak Budi, kemudian ke Bu Ana, Bu Les, saya sempat tanya terkait dengan usulan dari Mas Hendy itu ya, mana ini kok enggak ada gecoknya gitu. Jadi itu malah sebenarnya itu kekasan atau kuliner yang mungkin sempat banyak sekali yang ada di Tlogo. Saya sempat tanya juga ke Bu Lestari, itu kan juga tenaga pendidik di sana yang jualan gecok itu. Ternyata dari satu orang, kemudian mengapa bisa ada gecok
lagi di sebelah sana karena itu dulu pernah ikut dengan mertua dari Bules, tahu apa itu cara masaknya, kemudian menjual sendiri. Kemudian buka lagi sana, saya tanya sama Bules, itu kalau sebelah sana dari siapa Bules? Oh itu juga ikut, waktu itu juga ikut. Jadi memang sebenarnya itu resep-resep dari keluarga yang mungkin juga membantu akhirnya membuka sendiri. Nah ini yang perlu juga kita masukkan, tapi belum sempat. Kemarin hanya sebatas saya sampaikan ke teman-teman, minta tolong kalau ada literatur atau mungkin juga cerita-cerita terkait dengan kuliner Gejok itu. Kemudian Pak Aka juga sempat memberikan masukan kalau Guarong itu bisa juga itu dijadikan referensi untuk di kearifan lokalnya. Kemudian sempat juga saya tanyakan ke guru bahasa Indonesia karena biasanya kan guru bahasa Indonesia itu punya referensi yang banyak terkait dengan asal mula telogo. Nah, telaga. Telogo itu apakah ada airnya dulu? Memang ketika sempat saya tanyakan itu ada Pak itu di depan sekolah itu. Dulu itu kayak ada sungai atau air danau itu besar. Dan itu ceritanya sebenarnya juga menarik, tapi kalah pamor dengan rawa peningnya. Jadi lalu saya tanya Pak kalau bisa dicari literaturnya. Malah disebutkan lagi ada, saya malah taunya Watu Agung gitu. Watu Agung ya Pak Adi ya. Nah ini Pak Adi juga sempat men-sharekan ke saya tadi pagi, Bapak Ibu Buder kalau ada literatur ini karena pagi ini harus presentasi menyampaikan apa yang yang sudah kita lakukan. Ternyata harapannya Pak, saya sudah mencari, saya enggak ketemu. Waduh, terus saya nanti gimana untuk presentasinya. Terus Pak Adi juga sudah men-sharekan saya yang dapat di Pak itu web ya, web Watu Agung kalau enggak salah itu. Itu ceritanya ya bagus juga itu. Jadi kayak mengajarkan sopan santun ya, di mana ada orang tua bertanya pada pasangan pengantin kok tidak dijawab sampai 3 kali, akhirnya terus jadi batu itu ya. Nah batunya ada di sawah mana itu yang Watu Agung sana, sama yang satu di dusun Dukuh kalau tidak salah. Nah, ini Pak Aka yang penduduk asli sana itu mesti tahu itu ya. Nanti bisa ditanyakan. Nah ini juga rencananya akan dimasukkan, cuman nanti sambil nanti diskusi bersama. Nah rencana hari Senin itu kan sudah mulai PAS, jadi setelah PAS nanti setiap mungkin hanya 1 jam kita coba diskusi kira-kira bagaimana. Rencananya masih begitu, Buder Bapak Ibu. Jadi ini masih bersifat draft dan mungkin Pak Adi bisa menambahkan, walaupun saya tanya tadi Pak gimana Pak? Wah belum Pak. Wah ya, terus ini gimana ya? Saya sempat bingung ini, saya dengan Pak Adi dan teman-temannya juga bingung. Ini masuknya apa? Tapi kalau tidak salah sepertinya yang disampaikan Buder Warto juga naskah akademik itu sendiri, kemudian yang disampaikan Pak Heri kemarin ya, Pak Aka Buder Bapak Ibu itu dokumen kurikulum ya. Jadi nanti kita buat dokumen kurikulum berdasarkan naskah akademik yang sudah kita diskusikan, yang sudah kita susun. Mungkin itu malah dari coaching klinik kemudian FGD ini Buder Bapak Ibu saya malah jadi agak paham sedikit. Nah, tapi telat. Istilahnya, kok kayak paham saiki padahal besok tanggal 9 sudah dikumpulkan. Duh, ini bagaimana ini ya? Mungkin Pak Adi tadi menyampaikan, wah ini kita perlu berguru pada SMP PL Cawas ini yang sudah hampir selesai Pak Adi ya. SMP PL Cawas itu hanya berenam sama dengan kita. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Adi bisa menambahkan kira-kira dari segi kurikulum apa, kemudian yang dinamika yang akan kita lakukan dan mungkin proses kebingungan kalau ada, monggo Pak Adi bisa menambahkan. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak tadi Buder Bapak Ibu yang kami hormati. Sebenarnya kebingungan itu masih kita rasakan bersama. Dari kepala sekolah, saya dan Bapak Ibu guru itu kami belum punya gambaran yang jelas produk akhirnya itu seperti apa. Lalu kemarin di-share oleh Pak Heri kalau tidak salah, itu sebuah
kerangka yang kurang lebihnya hampir seperti ini. Sebentar, kerangkanya ngeten niki nggih, kelihatannya ini dari Pak Heri nggih, Budar Bapak Ibu, Pak Aka. Oke Pak, betul. Jadi kerangka konsep itu kurang lebihnya kalau melihat dari sistematikanya yang seperti ini kami semakin mumet nggih Pak Aka. Apalagi kemarin disampaikan ada yang sampai 400 sekian halaman itu. Okay. Lalu kalau dari kerangka ini kami baru bisa menyiapkan beberapa bab saja. Okay. Beberapa bab saja. Dan ini yang punya saya. Ini yang seperti kemarin, Pak Aka, dari 1 pendahuluan, lalu sampai ke cakupan naskah akademik, lalu yang bab 2 nih, bab 2 ini berarti sudah masuk rumusan visi dan misi sekolah sesuai dengan kerangka yang di-share oleh Pak Heri tadi. Lalu untuk rumusan visi dan misi sekolah, kami memuat sejarah singkat berdirinya SMP Pangudi Luhur Tuntang yang pada FGD sebelumnya sudah kami sampaikan, mulai dari ide dasarnya, lalu situasi awal, sampai ke peralihan ke yayasan. Yang terakhir sampai ke Yayasan Pangudi Luhur itu sudah saya sampaikan pada FGD sebelumnya. Lalu untuk ini untuk visi misi juga sudah pernah saya sampaikan dari beberapa. Di tempat saya masih bentuk tulisan data isi, Pak. Apakah begitu atau ada tampilan lain? Sebentar. Apa ngene ya Pak ya? Share screen-ku sing ora pas ya. Coba mungkin diulang lagi mungkin. Ya, oke. Share screen kan we ya Pak ya. Berarti share screen desktop we ya Pak ya. Ora share screen file ya. Nih. Kelihatan nih. Ini share screen desktop ini. Kalau tadi mungkin saya share screen file ya Pak ya. 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 Jadi dari beberapa hal seperti yang disampaikan kerangkanya Pak Heri tadi, dari bab 1 pendahuluan, oke. Lalu bab 2 masuk ke rumusan visi misi sekolah. Ini kami awali dengan sejarah singkat berdirinya SMP Pangudi Luhur Tuntang, yang mana beberapa periode FGD sebelumnya sudah saya sampaikan, tidak perlu saya sampaikan ulang. Dari mulai ide dasar, situasi awal, sampai ke peralihan Yayasan Pangudi Luhur. Ini sudah. Lalu yang poin berikutnya, visi dan misi SMP Pangudi Luhur Tuntang. Ini bagaimana visi dan misi SMP PL Tuntang itu terbentuk. Itu ada beberapa dasar, ada 4 dasar. Lalu dari 4 dasar tersebut, salah satunya adalah Santo Isidorus sebagai pelindung sekolah, yang mana Santo Isidorus ini memiliki sifat ketekunan yang sangat tinggi. Dari cerita ini, lalu diambillah kata tekun itu, dan dasar yang keempat adalah kondisi sekolah dan masyarakat. Nah, itu lalu tercetus visi dan misi SMP Pangudi Luhur Tuntang. Lalu untuk pemetaan kemarin, itu tidak usah terlalu banyak disampaikan oleh Pak Aka, maka ini untuk pemetaan yang poin-poin penting saja. Ya, hanya sekedar letak geografi sekolah, lalu jumlah guru karyawan, jumlah murid, lalu mungkin hanya sekedar tambahan untuk pekerjaan orang tua saja ini. Kalau terlalu banyak seperti yang di Dapodik mungkin tidak akan berfungsi secara efektif mungkin. Lalu untuk budaya lokal, kultur budaya di sekitar SMP Pangudi Luhur Tuntang, sebelumnya saya sudah menyampaikan legenda Rawapening, ada nilai-nilai yang
bisa kami ambil sebagai filosofi. Ini sudah, lalu ada tambahan untuk hari ini. Untuk Gua Maria Rosa Mistika, ini kelihatannya minggu sebelumnya belum pernah saya sampaikan ini Pak Akanji. Sekilas Pak, karena belum banyak yang jenengan sampaikan referensinya kalau tidak salah. Oh iya. Untuk Rosa Mistika itu sebagai nilai budaya atau kultur budaya di seputar sekolah yang bisa kami angkat, karena di sini kalau kita mempelajari, membaca secara seksama itu banyak hal positif yang sebenarnya bisa sekolah ambil dari Rosa Mistika, gitu. Termasuk nama sendiri ya, Rosa Mistika. Rosa itu kan rus itu bunga mawar, gitu. Harapannya akan menjadi sebuah daya tarik keindahan, memberikan wewangian, meskipun toh juga ada durinya, gitu. Lalu di sini dikisahkan di Gua Maria Rosa Mistika itu ada sumber mata air. Nah, kalau bahasa Jawanya itu tuk, gitu. Mungkin Buder Bapak Ibu kurang paham itu tuk itu apa. Nah, namanya sumber mata air. Nah, dikisahkan di sini ada seorang pangeran yang dulu itu meninggal dunia, yang melewati daerah Rosa Mistika, Kampung Karanganyar kalau nggak salah itu. Meninggal dunia, lalu di sana itu dimandikan atau dibasuh melalui sumber mata air tersebut. Lalu keajaiban terjadi di sana. Untuk orang yang meninggal itu hidup kembali. Nah, lalu bagi umat Katolik, air sendiri itu adalah anugerah istimewa dari Sang Pencipta yang mempunyai daya membersihkan, menyucikan, dan memberikan penghidupan. Nah, lalu Gua Maria Rosa Mistika ini menjadi tempat favorit bagi kami, Buder Bapak Ibu, untuk ziarah atau doa. Ya, anak-anak itu secara berkala dulu sebelum pandemi, ya, itu kami melakukan kegiatan ziarah ke Rosa Mistika itu paling tidak 1 semester 1 kali. Ya, itu tidak terus naik motor, naik mobil, itu tidak, tapi sekaligus kami itu jalan kaki, sekaligus hiking, white game. Jalan kaki dari sekolah sampai ke Rosa Mistika melewati kebun karet itu. Ya, itu ya salah satu tujuannya kita bisa mensyukuri, bisa melihat karya keagungan Tuhan. Lalu saya tidak memberikan testimoni, tapi memang pernah terjadi dalam keluarga saya, keluarga pribadi saya itu, ibu saya itu dulu pernah ke Rosa Mistika. Itu katanya kesusahan dalam jalan, agak stroke gitu, karena sudah sepuh ya. Terus kebetulan Rosa Mistika itu punya kepercayaan mau mandi di sana, dan setelah dari Rosa Mistika itu lebih baik, Pak. Ya, lebih baik, tidak berarti sembuh itu tidak, tapi lebih baik itu. Oke, itu Rosa Mistika yang nanti akan kami angkat. Lalu selanjutnya itu Watu Agung. Watu Agung seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Teddy, ada sejarah Watu Agung, di mana Watu Agung ini adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tuntang. Paling tidak itu dari sekolah ke Watu Agung itu paling 2 km, Pak, tidak jauh. Ada beberapa siswa yang sekolah di SMP PL Tuntang, bahkan ada SD Watu Agung 1, SD Watu Agung 2, ini menjadi langganan bagi kami untuk mereka memasukkan anak-anak SD-nya ke sekolah kami. Itu ada itu. Bahkan kami selalu melakukan hubungan komunikasi dengan kepala sekolah SD Watu Agung 1 dan Watu Agung 2. Ini di Desa Watu Agung ini dari legenda terjadinya Desa Watu Agung itu dikisahkan dulu, nggak tahu tahun berapa ya, namanya juga legenda. Itu dikisahkan ada sepasang pengantin yang merayakan
perayaan pernikahan mereka. Akan tetapi dalam perjalanannya pengantin itu diiring kampung atau mungkin dari tempat rias menuju rumahnya atau mungkin gitu nggih. Kalau sekarang mungkin kan dari salon, dari rumah rias ke gereja gitu mungkin, terus pakai mobil kalau sekarang. Kalau dulu mungkin kan jalan kaki. Nah, yang aneh itu adalah pengantin ini berjalan sendiri-sendiri, tidak bersebelahan, tidak bersama-sama, tidak, tapi mungkin pengantin prianya sendiri atau wanitanya sendiri di depan dan di belakang gitu nggih. Nah, lalu dari peristiwa ini ada seorang wali ya, yang bertanya kepada pengantin tersebut. Jadi mantan kok melakukannya dewi-dewi, ada pengantin berjalannya sendiri tanpa ada pasangannya, mau kemana itu ini ceritanya. Lalu ditanya 1 kali, 2 kali itu pengantinnya tidak menjawab. Sampai ketiga kali ditanya, lalu seorang wali tadi yang memiliki kesaktian itu berkata kepada calon pengantinnya tersebut, kalau jadi orang atau manusia itu kalau ditanya sebaiknya menjawab. Kalau tidak menjawab itu namanya batu. Nah, lalu dari cerita tersebut, selang beberapa waktu kemudian itu calon pengantin itu menjadi batu, gitu. Seperti dikutuk, ya seperti dikutuk gitu. Lalu ada di seputar sana, di seputar Desa Watu Agung itu ada 2 batu yang diyakini oleh masyarakat sekitar itu memiliki nilai magis. Gitu. Lalu dari cerita ini ada nilai-nilai positif yang sebenarnya bisa kita ambil, kita angkat. Harapannya nanti anak-anak warga SMP PL Tuntang itu paling tidak memiliki kepedulian, kepekaan. Jika ditanya oleh siapapun itu memberikan jawaban. Ya, bukan nanti kami mengangkat cerita ini bukan untuk menakut-nakuti anak, kalau tidak dijawab nanti jadi batu, enggak. Tapi kan ada nilai-nilai positif yang sebenarnya bisa kita gali. Itu untuk Desa Watu Agung. Lalu bab 3 model kurikulum dan bab 4 tujuan pendidikan kami juga belum menyentuh sama sekali Pak Aka dan Bapak Ibu. Ya, karena memang seperti yang tadi di-share oleh Dominico Savio, dalam segala kesibukan ada ANBK SD yang menumpang di sekolah kami, ada persiapan penilaian akhir semester, itu memang bukan menjadi alasan, tapi memang kami belum bisa menggarap untuk yang bab 3 dan bab 4 ini. Lalu bab 5 untuk struktur teladan, ini need analisis, lalu perumusan inspirasi dasar, itu ada 6 core value yang kemarin sudah kami sampaikan, itu di bab 5. Selanjutnya dari bab 5 lalu bab 6 itu ada strategi dan implementasi. Ini saya mengacu dari kerangka yang di-sharekan oleh Pak Heri. Bab 6 ada strategi implementasi. Dalam strategi implementasi ini kami membuat ya semacam program unggulan atau strategi-strategi apa yang nanti akan kita lakukan demi kebaikan, kemajuan dan pelayanan terhadap anak didik kami. Ini lalu yang terakhir bab 7 itu penutup, masih sama redaksionalnya, sama seperti periode sebelumnya. Untuk daftar pustaka ini masih kacau nih Pak, masih kacau sekali. Kira-kira seperti itu Buder, Bapak Ibu, Pak Aka, progres dari apa yang kami lakukan. Dan harapannya nanti mulai besok ini PAS, di sela-sela nanti PAS kami akan berdiskusi secara intensif kepada Buder, Bapak Ibu, dan karyawan tentunya. Karena salah satu karyawan kami, itu Bu Lestari, itu juga sangat memahami ya, terutama spesialisnya di gecok tadi. Karena kemarin Budha Warto menyampaikan gecoknya diangkat, atau kurikulum mantannya diangkat gitu. Jadi semoga nanti bisa kita libatkan, ada waktu, ada kesempatan, dan dinamika bersama.
Terima kasih Pak Aka, Buder, Bapak Ibu dari saya. Selanjutnya kami serahkan kembali. Matur suwun. Pak Edi mau menambahkan lagi? Jadi sedikit tambahan saja. Terima kasih Pak Adi sudah, wah ini progresnya ternyata juga sudah 50% lebih nih ya menurut saya. Tak pikir wah ini sibuk ANBK, sibuk yang lain kayaknya susah, ini ternyata sudah dicicil. Nggih, matur nuwun sangat Pak Adi sudah membantu untuk apa terkait dengan penyusunannya. Nah, Budir, Bapak Ibu dan khususnya Pak Aka ini yang berada di sana pasti sudah tahu bahwa anak-anak di sana itu trennya, kami sebenarnya itu budaya itu banyak, Pak Adi dan teman-teman itu apa itu, menggali itu ada banyak budaya, tapi sayangnya adalah anak-anak di sana itu tidak tahu, Budir, Bapak Ibu. Jadi kayak misalnya nyadran, lalu ada kebudayaan budaya apa ya tahu, tapi tidak ini maksudnya apa. Lalu kayak Telogo, terus Watu Agung pun ya hanya dengar-dengar saja, tapi tidak mengetahui secara khusus itu, istilahnya dihidupi itu enggak. Nah, ini salah satunya juga seperti anak-anak itu kayak karena tidak tahu atau mungkin tahu tapi tidak bangga, sehingga mereka itu mesti menujunya kemana? Wah, saya sekolahnya pengennya ke kota. Nah, mana ke kota Salatiga gitu. Mau sekolah mana? SMP Pak Dulur mana? Salatiga. Waduh, langsung begini gitu kan. Nah, jadi ini yang perlu mungkin digali di mana anak-anak itu menjadi bangga. Nah, saya sempat menyampaikan ke anak-anak ini kalau kamu itu bangga sekolah di mana? Di SMP Pak Dulur Tuntang. Tuntang mana? Ya Kabupaten Semarang. Letaknya di mana? Desa. Desa mana? Desa Telogo. Nah, itu yang perlu kamu kembangkan, yang perlu kamu banggakan, apa budayanya di sana. Nah, itu yang mungkin apa ya, tantangan. Istilahnya budaya itu kita gali, tapi sulitnya untuk memberikan budaya itu pada anak itu yang mungkin perlu kita apa, rumuskan. Mungkin itu yang menjadi tantangan Budir, Bapak Ibu di tempat kami, sehingga anak-anak itu tidak perlu jauh-jauh lah sekolah, ngapain sekolah kota, wong sekolah di Desa Telogo saja budayanya banyak, kulinernya ada, ya kan, dengan apa ya, kearifan lokal yang luar biasa ini bisa menjadi apa ya, syukur jadi viral gitu, trendsetter. Itu Pak Aka, Budir, Bapak Ibu tambahannya, matur nuwun. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Adi dan juga Pak Teddy yang sudah men-sharingkan apa yang sudah dilakukan progresnya terkait dengan pembuatan dokumen-dokumen untuk pengembangan kurikulum nantinya. Tadi sudah banyak yang disampaikan Pak Adi terkait dengan budaya lokal, ada Rosa Mistika, kemudian Watu Agung, Rawapening, dan juga yang lainnya. Tapi mungkin begini Pak Teddy dan Pak Adi, yang disampaikan hanya mau meluruskan saja, gitu. Mungkin kan kalau ada hal yang kurang juga mau diluruskan juga. Yang disampaikan Pak Heri kemarin itu terkait dengan draft itu sistematik itu ada dokumen beda dengan naskah akademik. Jadi itu dokumen yang berbeda. Jadi saya tidak tahu nanti tadi yang disampaikan Pak Adi tadi itu naskah akademiknya atau dokumen kurikulum unggulnya. Kalau itu dokumen naskah akademiknya tentu tidak sama seperti draft yang disampaikan Pak Heri kemarin itu. Jadi sebenarnya yang disampaikan Pak Heri kemarin itu kan sudah lewat ketika kita sudah membuat naskah akademik. Maka yang perlu dilandaskan benar-benar lebih dalam lagi adalah naskah akademik itu dulu. Bagaimana kita menggali nilai-nilai dan keutamaan serta nanti akan dibuat praksis moralnya itu nanti ada di naskah akademiknya. Jadi kalau tadi menggali budaya sejarah Watu Agung, kemudian Gecok, Rosa Mustika itu nanti maksudnya di naskah akademik dan tidak ada seperti bab 4 dan sebagainya tadi itu yang ada tujuan pendidikan. Kan kemarin kan tadi kalau nggak salah Pak Adi mengambil dari draftnya Pak Heri yang disampaikan. Ngoten nggih Pak Adi nggih? Iya. Nggak salah nggih. Nah, sebenarnya itu nanti ada dokumennya beda. Jadi dokumen itu dokumen sendiri dan naskah akademik sendiri begitu. Jadi di naskah akademik itu hanya khusus untuk penggalian nilai-nilai dan keutamaan yang sifatnya masih dalam bentuk gagasan ide yang nanti akan diterapkan di dalam dokumen kurikulum unggul. Jadi begitu. Maka
kita perlu mendalamkan dulu naskah akademiknya sebelum sampai pada dokumen kurikulum unggul yang tadi Pak Adi sampaikan itu, Pak Teddy dan Pak Adi. Maka memang kalau sudah sampai sana ya, terkait dengan tujuan pendidikan, kemudian implementasi strategi itu ya luar biasa. Tapi sebenarnya kita perlu mendalamkan dulu keutamaan nilai-nilai yang kita gali di sekolah kita itu berdasarkan kearifan lokal, kemudian budaya atau tradisi yang ada di sekeliling, atau yang kita ambil untuk kita angkat dalam melandaskan kurikulum berikutnya itu. Jadi itu yang bisa saya beri masukan untuk mungkin meluruskan ya, artinya supaya tidak, kemarin juga kami beberapa teman juga di kelompok lain beranggapan bahwa itu dokumen yang sama tapi itu adalah dokumen yang berbeda. Jadi nanti kita sepertinya kalau saya menerawang ada 3 dokumen Bapak Ibu Buder. Satu adalah dokumen naskah akademik yang kita perdalam selama FGD sampai hari ini. Kemudian ada dokumen kurikulum unggul. Yang ketiga adalah dokumen KTSP yang dari pemerintah. Jadi 3 dokumen itu yang nanti kita akan dapatkan. Yang dokumen KTSP dari pemerintah kan sudah ada struktur dan sebagainya. Tapi yang 2 dokumen naskah akademik dan kurikulum unggul itu yang kita buat sendiri berdasarkan situasi sekolah kita masing-masing dengan budaya yang kita angkat. Jadi mungkin sebelum sampai ke dokumen kurikulum unggul kita akan memperdalam dulu yang bagian naskah akademiknya Pak Teddy dan Pak Adi. Itu yang nanti bisa mendasarkan untuk kurikulum berikutnya. Monggo Pak Teddy, gimana? Maka yang tanggal 9 itu berarti naskah akademik atau dokumen kurikulum atau dua-duanya? Kalau menurut informasi di grup tadi kemarin ya, itu naskah akademiknya Pak. Oh, naskah akademiknya. Jadi naskah akademik itu yang melandasi kurikulum berikutnya. Karena kemarin juga dikatakan kalau selama naskah akademiknya itu tidak dalam, tidak benar-benar digali sungguh-sungguh, tentu kan nanti berimbas pada pengembangan kurikulum yang dokumen kurikulum unggul itu. Gitu Pak Teddy. Ampun ngelus apa lo Pak Teddy. Iya. Ngeluh. Jadi itu, maka coba saya screen dulu ya sebentar, mengingatkan kembali yang sudah pernah kita dapatkan dari narasumber saja saya yang mengingatkan untuk kita semua. Bentar. Lagi ngeluh ini Pak Teddy, sedang PKKS. Oke, apakah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak, sudah. Nah, ini loh, sudah ada Bapak Ibu. Jadi kan kita sebenarnya masih menggali di bagian ini, di bagian 3 gambar ini dengan mencari keutamaan dan budaya sekolah. Ini ranahnya di dalam naskah akademiknya. Nah, ini nanti baru kita akan ke kurikulum, ke dokumen kurikulum unggul. Nah, di dalam menggali naskah akademik ini kita perlu mencari keutamaan yang kita gali dari tradisi, dari kearifan lokal itu begitu. Lalu kita buat praksis moralnya begini. Jadi ini yang hanya yang mengulang kembali apa yang disampaikan narasumber kemarin itu. Nah, misalkan kita mengambil di naskah akademik itu persaudaraan atau kongregasi. Mungkin tadi yang di Dominico ada peristiwa tubuh muda itu masuk ke sini karena ada solidaritas itu misalkan. Itu misalkan yang tadi saya lihat. Jadi kita masih berkutik di naskah akademik, walaupun nanti memang di FGD yang kedua, tahap 2, itu kita juga sudah akan masuk di dokumen kurikulum unggul. Tetapi kemarin disampaikan bahwa naskah akademik kita harus benar-benar itu menjadi kesepakatan bersama sekolah, apa yang kita dapatkan nilai-nilai keutamaannya, atau hal-hal positif yang kita akan kembangkan, baru itu nanti kita kembangkan ke dokumen kurikulum unggul. Jadi mungkin formatnya yang seperti Pak Adi kemarin sharingkan itu seperti itu dulu Pak Adi terkait naskah akademiknya. Baru yang tadi di-sharingkan itu masuk ke dokumen kurikulum unggul begitu. Oh ya ya. Berarti lebih tepatnya seperti yang saat FGD sebelumnya ya. Ya, itu. Ya, kalau yang hari ini berarti ini yang kurikulum unggul ya. Betul, Pak. Begitu. Jadi itu yang perlu kita sama-sama pahami. Memang ya jadi terus banyak yang kita kerjakan karena deadline-nya kalau ya deadline tanggal 9 seperti naskah akademik saja.
belum sampai pada draft kurikulum itu atau kurikulum unggul. Begitu, sehingga nanti di bagian budaya atau sejarah atau agung itu bisa mencari keutamaan nilai-nilai yang positif apa, nanti itu kita gabungkan dengan Rosa Mustika, kemudian core value 6 yayasan yang 6 nilai inti itu. Nah, itu nanti masih di ranah naskah akademik. Naskah akademik. Ya. Oke, terima kasih Pak Aka. Ya, kita sama-sama sambil sinau bareng Pak, karena ini juga hal baru, kita nggak mungkin dan nggak ada formatnya ya. Ini tadi benar, selama kita atau saya mengikuti ini dari sekolah YPL sungguh nggak ada yang sama formatnya, semua beda, dan isinya juga komponen semua beda, maka benar-benar merdeka tenan. Jadi yang kita pikirkan kita tuangkan, dan narasumber tidak pernah menyalahkan, oh ini salah, ini enggak, ini tidak, tetapi hanya meluruskan bagian mana yang perlu ditambah, bagian mana yang perlu dikembangkan, kan begitu. Sehingga memang benar-benar kita merdeka untuk menyesuaikan sistematikanya. Merdeka setelah tanggal 9, Mbak. Profisiat Pak Teddy, kurikulumnya wis dadi. Jos. Oke, nanti sebenarnya kurikulum tadi itu harusnya mengambil dari naskah akademiknya, bukan dibuat dulu kurikulumnya baru naskah akademiknya. Kan kita kadang-kadang kewalik nih, Bapak Ibu Buddha. Harusnya membuat kisi-kisi dulu. Soalnya kamu kayak kisi-kisi gitu. Mbak Disa ketawa. Ya, harusnya kan naskah akademik dulu baru kurikulum atau programnya. Itu yang memang diharapkan demikian. Maka naskah akademiknya memang harus benar-benar menjadi kesepakatan dan jadi untuk sekolah kita itu. Ngoten nggih Pak Adi, Pak Teddy. Oke, terima kasih. Baik, kita akan nanti sama-sama belajar bersama begitu. Begitu, kita lanjutkan lagi untuk sharing berikutnya jika ada hal lain kah Pak Teddy, Pak Adi? Oke, matur nuwun, kita akan ke SMP Pangdurut Bintang Laut, ini tentang mengangkat canting dan apa Pak? Grebek Sudiro. Monggo nanti sampaikan yang kemarin ada progres apa yang sudah disampaikan Bunda Tri, mungkin sudah ada progres yang tambahan, itu yang akan bisa Pak Darminto sampaikan menjadi inspirasi untuk kita semua. Monggo Pak Dar. Terima kasih Pak Aka. Ya mungkin belum banyak ya, karena begitu banyaknya masukan itu sehingga ya seperti yang lain banyak bingung, karena begini, untuk budaya-budaya Solo itu kan juga banyak sekali yang bisa dimasukkan. Maka kemarin kan saya tanyakan, apakah itu semua bisa dimasukkan, harus dimasukkan atau tidak. Tetapi menurut Koh Henry, itu saja Pak, itu satu saja kalau bisa mencakup semua akan lebih baik. Maka memang kemarin ya ini pun juga masih banyak hal-hal yang sekiranya bisa dimasukkan. Nah, ini masuk baru draft-draft saja yang nanti akan kami masukkan untuk menjadi naskah kurikulum kan gitu. Apalagi masukan yang disampaikan oleh Buderwarto ya, ada beberapa halaman tuh, waduh, ini menjadi tambah ini banyak sekali yang bisa dimasukkan, tapi ya itu untuk nyusunnya yang kebingungan kan gitu. Baik, ini akan saya sampaikan yang kemarin, tapi memang perubahannya itu belum begitu banyak, tapi ada juga sedikit perubahan ya. Maaf, saya akan share untuk materinya. Ini sudah terlihat ya Pak? Sudah terlihat belum? Sampun. Nah, ini di kemarin sudah sampaikan oleh Buder Tri, ini mengenai ini kalau dalam kayak tulis atau itu abstraksinya seperti ini, itu menurut Buder seperti itu ya. Ini dokumennya seperti ini. Data ini, terus kata pengantar saya kira itu kemarin ini daftar isi. Nah, ini pendekatan
kegiatan POP ini belum dimasukkan, belum dapat dimasukkan. Kemudian pendekatan dari budaya Surakarta dilihat dari budaya menurut Kuncoroningrat. Ini menurut Kuncoroningrat. Ini juga masih bisa dijabarkan lagi atau ditambahkan. Ya, misalkan sistem bahasa, ya, kemudian ini kemarin memang membuatnya itu katakanlah belum dijabarkan secara keseluruhan. Saya kira nanti bisa juga ditambahkan di sini. Ini baru beberapa. Ya, ini sistem pengetahuan seperti ini. Kemudian sistem sosial. Nah, untuk sistem sosial ini, ya, sistem sosial ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa kami gali dari sistem sosial ini. Nah, memang dari beberapa hal yang yang bisa nanti kami gali, ini yang paling menonjol sebelumnya adalah bahwa di bintang laut ini ada suatu paguyuban, yaitu paguyuban alumni yang dinamakan Pablo. Itu sungguh sangat membantu kami, ya, membantu bintang laut untuk ya menjaga eksistensinya ini Pablo ini. Karena apa? Dengan adanya alumni ini, karena memang seperti mungkin Domsap juga, ini sekolah ini adalah sekolah seperti sekolah warisan gitu, dari kakek nenek kemudian sampai anak cucu itu sekolahnya ya di sini kan gitu. Nah, maka ini paguyuban alumni ini sangat ya kami kami pelihara atau kami supaya nanti bisa terus mendukung. Maka ini nanti seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang lain, ya ini mungkin nanti mencari masukan para alumni yang nantinya bisa kami gali, kami kembangkan untuk kurikulum di bintang laut ini. Yang sebelumnya memang sudah ada beberapa masukan itu, pertama mereka yang peduli, memang banyak sekali yang peduli dengan perkembangan bintang laut kan gitu. Terutama para alumni itu. Ini untuk sistem sosialnya. Kemudian sistem peralatan dan teknologi ini juga digali lebih luas lagi juga bisa, seperti dari teman-teman tadi. Ini hanya singkat-singkat saja kemarin. Karena ya awalnya itu kami berpikirnya yos sementing ini ada kan gitu. Oh, ini dari Kuncoroningrat digali dikaitkan dengan situasi dan kondisi ada. Tapi ternyata teman-teman yang lain itu bisa menggali lebih dalam lagi tentang dari budaya menurut unsur-unsur budaya menurut Kuncoroningrat itu. Nah, ini. Kemudian sistem mata pencarian memang beragam, jadi ini juga bisa menjadi inspirasi juga bahwa orang-orang yang atau anak-anak atau orang tua yang menyekolahkan anaknya di bintang laut ini memang sistem ataupun mata pencariannya beragam, ya, beragam dari orang yang dalam tanda petik itu payah, ya, sampai dengan orang yang katakanlah ini saya tuliskan di sini penarik becak dan asisten rumah tangga. Ini ada juga. Jadi kemarin itu ada, wah ini dia mengantarkan anaknya itu ya dengan becaknya gitu. Gitu. Dan yang menjadi menjadi inspirasi juga bahwa ternyata mereka ini dalam hal membayar SPP itu ya katakanlah lancar gitu ya, lancar. Ternyata seperti itu. Nah, ini dilihat dari sudut mata pencarian memang beragam sekali ya, dari yang punya hotel berbintang 5 sampai punya perusahaan besar yang di bintang laut itu, yang seperti Sritek itu kan anak-anaknya juga sekolah di bintang laut itu, dan juga kalau sekarang Rosalia Indah itu juga semuanya bersekolah di bintang laut. Kemudian juga kalau hotel ya Lalila yang hotelnya tinggi itu di Solo, yang paling tinggi di Solo itu
keempat anak-anaknya alumni Bintang Laut, dan yang punya pun juga alumni Bintang Laut, dan juga mendukung Bintang Laut gitu loh, mendukung Bintang Laut dan juga yayasan itu. Ini juga menjadi nanti inspirasi untuk ya mengembangkan Bintang Laut kan gitu. Kemudian sistem religi ya. Nah, memang banyak juga ataupun ini sekitar 70% umat Katolik yang di sekitar Solo Raya itu, dalam tanda petik ini yang umat Katolik yang ingin menyekolahkan anaknya di Bintang Laut itu karena supaya memang religiositasnya ya itu dianggap untuk Bintang Laut ini mendukung kan gitu. Ini karena sebagai sekolah Katolik yang berkualitas kan. Ini jadi sekitar 70% itu Katolik dan Kristen itu sekitar 25%, sedangkan yang lainnya itu memang seperti Islam, Hindu, Buddha, Konghucu ada juga kan gitu. Jadi memang juga beragam. Bahkan untuk yang Muslim itu pun ya kami fasilitasi kalau pas Jumat itu diizinkan untuk meninggalkan pelajaran untuk Jumatan karena di sekitar sekolah itu juga ada masjid. Nah, ini untuk sistem religi. Kemudian kesenian itu juga banyak sekali kesenian yang ada di Solo. Ini ya kami juga agak kesulitan ataupun ya apa ya sing kira-kira cocok nanti gitu. Banyak bisa digali di sana. Ini singkat, dan memang dari beberapa kesenian itu kami menemukan ataupun memilih Grebeg Sudiro ya. Budaya Grebeg Sudiro itu untuk menjadi inspirasi kami, karena kemarin juga sudah disampaikan oleh Bruder bahwa budaya Grebeg Sudiro ini perpaduan ataupun akulturasi antara Tionghoa dan Jawa. Nah, ini Jawa. Ini dari keseniannya, karena di Solo ini seperti ini karena Bintang Laut itu kan diapit oleh dua keraton Solo, yaitu Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran, dan tengah-tengahnya adalah Bintang Laut, karena di sebelah baratnya itu Keraton Mangkunegaran, di sebelah timur itu Keraton Kasunanan. Dan itu untuk menggali budayanya pun juga bisa kan itu. Dan ada sekaten, kemudian ada perayaan malam satu suro dan sebagainya. Ini mungkin perlu penggalian lebih dalam lagi. Dan memang rencana kami itu besok Senin kami akan kembali bertemu untuk tim pengembang kurikulum untuk ya pembagian tugas, karena masih banyak hal yang bisa digali untuk dokumen kurikulum ini, untuk naskah akademik ini ya itu. Nah, ini pendekatan budaya sekolah ini memang belum, tapi sudah ada draftnya, sudah ada materinya sebenarnya ini untuk pendekatan budaya sekolah ini, karena sebelumnya ini seperti penggalian budaya yang ada di sekitar Solo ataupun budaya-budaya yang untuk anak-anak yang bersekolah di Bintang Laut ini memang sebenarnya sudah dilaksanakan, hanya saja memang belum seperti ini, harus ada naskahnya, harus ada desainnya dan sebagainya. Sebelumnya kan hanya dimasukkan saja latar belakangnya bagaimana. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Aka, kita itu ya supaya gawe soal sih, kisi-kisi nyusul kan, ini juga gitu Pak. Jadi kami ini sudah semua dilaksanakan, tapi bagaimana ini latar belakangnya bagaimana, kemudian juga sumber-sumbernya dari mana dan sebagainya, itu memang perlu kami gali lebih dalam lagi Pak, seperti itu. Jadi banyak seperti salah satunya adalah kebiasaan membuat literasi ataupun refleksi ya, membuat refleksi itu sudah kami laksanakan di Bintang Laut itu. Sudah kami laksanakan pulang sekolah untuk membuat refleksi, dan saya melihat juga ada status-status ataupun di FB anak-anak itu, alumni-alumni yang sudah lama itu, dia kembali mengeserkan dulu waktu SMP membuat refleksi. Wah, itu ternyata ini mengesan bagi mereka.
ya refleksi-refleksi yang dituliskan dulunya waktu SMP. Saya ini sangat bagus kan gitu. Hanya saja nanti dicari tadi kaitannya dengan gaya budaya tadi ya ini. Kemudian yang berikutnya ini hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum ini dikaitkan dengan ini seperti yang oleh pemerintah ya ini. Ada standar isi, ada standar proses, kemudian standar kompetensi lulusan, kemarin juga sudah disampaikan oleh Buder, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, kemudian standar yang keenam itu standar pengelolaan, ya, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Ya, ini yang sudah kami buat untuk KTSP dan sudah ditandatangani oleh kepala dinas. Ini memang kami masukkan di situ. Nah, ini mungkin dari ini bisa juga nanti dikembangkan untuk draft kurikulumnya nanti. Nah, ini kemudian evaluasi misi dan visi misi dan tujuan sekolah. Ini jadi visi misi itu memang setiap tahun kami evaluasi, Pak. Jadi kami evaluasi yang kira-kira itu belum terwujud ataupun perlu dikembangkan kalimat ataupun hal-hal yang sekiranya tidak cocok kemudian diganti ini memang kami evaluasi setiap tahun. Ini evaluasi yang kemarin, ini yang tahun kemarin, ini kami masukkan di sini ya. Masing-masing visi itu setiap kalimat atau setiap kata ya, setiap kata ini kami gali ya, indikatornya bagaimana itu kami gali dan kami evaluasi gitu. Nah, ini misi pun juga demikian, misi ya. Ini misi. Nah, kemudian juga struktur kurikulum ya, struktur kurikulum ini memang secara singkat ya. Nanti mungkin kalau saya melihat dari yang di-share-kan oleh Buder Warto setebal 479 atau berapa itu 89 halaman itu memang ini dijabarkan secara luas kan gitu, jabarkan secara luas untuk struktur kurikulumnya itu. Nah, ini kemudian jadwal pelajarannya, kemudian tuntutan perubahan kurikulum, ya, ini kemudian hasil analisis. Nah, ini. Kemudian landasan hukum ini yang kami ambil dari KTSP. Nah, kemudian untuk administrasi model ini tambahan kemarin ini kan kami masukkan tim POP SMA SMP YPL ini kami masukkan yang kemarin itu dari POP kemarin ini saya masukkan. Kemudian hubungan kurikulum dan pembelajaran ini masukkan kemarin kami masukkan di sini dan ini juga ya, ini ya, ini menambahkan kemarin ya, dan ini memang belum kami bicarakan secara kami diskusikan secara lebih mendalam dengan tim pengembang kurikulum karena memang setelah hari Kamis itu kan ya seperti sekolah-sekolah lain saya kira juga demikian itu kan kesibukan dan kemarin Sabtu itu juga kami ziarah sampai jam 12 malam pulang itu sehingga tadi pagi saya kelupaan bahwa ini ada acara lagi dari di oh iya saya masih di gereja waktu itu. Nah, ini kemudian klarifikasi acuan naskah kurikulum ya ini bisa dimasukkan di sini ya. Kebutuhan kompetensi masa depan, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, keragaman potensi,
tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Kemudian prinsip pengembangan naskah kurikulum KTSP Merdeka Belajar. Nah, ini kami menggali dari beberapa tulisan-tulisan ataupun literasi-literasi. Nah, ini kami masukkan di sini. Relevansinya, ya, relevansi. Ini masukkan di sini. Ya. Fleksibilitas, ya, efektivitas, efisiensi. Ini sudah dimasukkan kemarin, kemudian kami masukkan. Nah, itu bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua itu landasan kurikulum. Ini kemarin juga sudah di-share-kan, ya. Ada beberapa. Tujuan pendidikan di dalam gereja Katolik belum kami masukkan, masih kosong, masih akan kami cari. Kemudian ini spiritualitas pelindung sekolah, ya. Ini belum juga kami masukkan. Ini sebenarnya juga sudah ada, ini sudah ada tapi belum dimasukkan, ya. Sudah ada. Jadi keutamaan ini Bunda Maria, ya, mengambil 3 keutamaan, atau yaitu terbuka, proaktif, dan visioner. Ini memang kalau nanti dikaitkan dengan budaya Solo itu juga bisa, sudah ada gambaran tentang itu. Hanya saja nanti untuk gambaran penulisannya bagaimana itu perlu kami diskusikan lebih lanjut dengan teman-teman lagi. Ini sudah ada gambarannya. Jadi yang selalu terbuka pada kehendak Bapa, ya, kemudian proaktif, kemudian juga visioner. Itu dalam Grebek Sudiro itu pun juga ada nilai-nilai keutamaan yang menyangkut 3 hal ini. Nah, ini. Kemudian filosofi, ya, ada filosofi Ki Hajar Dewantara, filosofi Kapas. Ini baru angan-angan itu, angan-angan. Kemudian sosiologis, antropologis, kemudian kebudayaan Grebek Sudiro, kemudian juga filosofi Canting. Nah, ini baru draft-draft semua nih Pak Aka dan juga Bruder Bapak Ibu. Ini belum kami jabarkan. Nah, ini rencana Senin kami akan pembagian tugas lagi untuk mengembangkan ini supaya nanti ya tersusun untuk draft kurikulum seperti yang mungkin bisa ya istilahnya sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, ini misi dan jaya sekolah itu sudah ada, ini sebenarnya sudah ada, belum kami masukkan. Karena begini Pak Aga, jadi kalau saya bercerita tentang apa yang keutamaan bintang laut itu, setiap bruder kepala sekolah itu kan menambahkan itu ya, menambahkan. Jadi semakin banyak gitu. Ya, seperti ini yang paling banyak sekarang bruder tri ini banyak sekali kan gitu. Awalnya misalkan menjadi bintang di antara bintang. Kemudian menambahkan lagi disiplin. Kemudian religius, humanis, integritas. Nah, itu setiap bruder kepala sekolah menambahkan, tidak menghilangkan tapi menambahkan. Maka banyak hal yang bisa digali dari apa yang sudah ditambahkan oleh para bruder kepala sekolah di SMP Bintang Laut. Jadi latar belakangnya bagaimana, kemudian sumber-sumbernya dari mana, nah, perlu menggali itu. Begitu Pak Aka, sementara yang bisa saya sampaikan di sini ini masih ada ya, jadi profil sekolah ya, ini sudah. Ini memang tulisannya juga sudah ada dalam pedoman di sekolah itu, ya. Pedoman pengelolaan sekolah seperti ini. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan, ini memang kami masih terus menggali dan juga menyesuaikan waktu dengan teman-teman untuk bisa menyusun ini. Mudah-mudahan nanti yang diharapkan tanggal berapa Pak Aka? 5 Desember? Tanggal 9 itu yang naskah akademik Pak. Yang ini belum, kalau yang ini. Oh, belum melan. Iya. Oh, naskah akademik dulu ya. Ini jenengan sudah
sudah kelewat ini, artinya Oh, malahan, waduh. ya, Ya. Nanti gini, ya nanti kami menyampaikan dengan teman-teman dulu, pokoknya naskah akademik dulu ya diselesaikan gitu ya Pak. Oh ya, oke. Jadi memang ini karena Bruder hari ini ada rapat yayasan sehingga kami menyampaikan yang kemarin sudah dituliskan oleh Bruder. Terima kasih Pak mungkin masukan dari Bruder dan Bapak Ibu dan teman-teman yang lain kami sangat mengharapkan. Monggo. Oke, terima kasih Pak Darminto yang sudah menyampaikan. Berarti kalau ini kan nanti arahnya ke dokumen kurikulum unggul ya Pak, yang tadi Pak Darminto sampaikan ini. Yang kemarin Pak Budetri sampaikan itu kan naskah akademiknya, kemudian dari FGD kemarin itu kan kemudian sudah disampaikan draft dari Pak Heri, ya ini sudah membuat mencicil yang dokumen kurikulum unggulnya begitu. Jadi gitu ya. Apa Pak, ini kelihatannya kan kemarin yang menjadi kepanikan itu loh, baru berapa 400 halaman itu, waduh. Wah, ini terus pikirannya terjadi. Yang 400 halaman itu kan yang naskah akademik itu yang nggak harus juga sebenarnya. Karena kan nanti hari ini kan memang ada rapat yayasan itu, perwakilan dikumpulkan karena untuk mensinergiskan core value itu. Nanti hasilnya itu kita akan memperoleh dan kita akan kita masukkan ke naskah akademik. Jadi itu akan menjadi tambah tebal naskah akademik kita. Jadi naskah akademik yang kemarin kita buat untuk core value yayasan kita tambahkan seperti yang kemarin Berwato sampaikan. Jadi akan mungkin sekitar 200 lebih halaman dengan yang kita buat. Nah, yang tadi Pak Darminto sampaikan ini sudah ke dokumen kurikulum unggul, walaupun memang masih di bab 1 dan bab 2. Memang kan tidak serta-merta bisa sampai ke bab berikutnya ya Pak Darminto. Maka perlu komunikasi dengan teman-teman, sehingga memang yang tadi diagendakan untuk dikumpulkan itu yang naskah akademiknya sebenarnya. Oh ini, gitu ya. Belum kita masih ada waktu lagi untuk memperdalam naskah akademik yang kita buat untuk landasan membuat dokumen yang hari ini Pak Darminto itu sharingkan kepada kami semua. Itu Pak Darminto. Saya kira apa yang sudah terus tadi masuk ke semua, karena memang itu menjadi format. Sebenarnya formatnya boleh beda dengan yang Pak Heri sampaikan itu, boleh beda, tapi mungkin isinya kan mengandung ada unsur itu semua, nggak apa-apa. Kemarin juga ada yang bertanya apakah formatnya itu sama atau harus seperti itu atau beda, maka bisa tetap diperbolehkan tidak harus menggunakan formatnya Pak Heri. Tapi kan kemarin kan menjagani kalau ditanya formatnya seperti apa dokumen kurikulum unggul, lah ini kan diberikan Pak Heri seperti itu sehingga supaya tidak muncul pertanyaan. Tapi kalau mau mengembangkan dengan format yang lain tidak masalah Pak Heri. Gitu. Terima kasih Pak Aka. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Darminto sudah baik. Artinya nanti tinggal yang ada di dokumen akademik nanti ditarik ke sini hasilnya itu begitu. Nanti sudah ada 2 dokumen kurikulum sama dokumen naskah akademiknya. Terima kasih Pak Aka. Terima kasih Pak Darminto. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain untuk Pak Darminto. Budel dan Bapak Ibu. Atau memberi masukan. Bertanya Pak Aka. Pak Tri, monggo. Tapi bertanya pada Pak Aka. Nggak apa-apa. Pak Aka menyebutkan kalau yayasan itu akan menambahkan nilai-nilai core value dari Bruder guru dan 10 keutamaan itu berarti draftnya dari yayasan Pak ya. Apakah sekolah tidak perlu menambahkan di naskah akademiknya begitu Pak? Kalau kemarin disampaikan Berwato demikian Pak. Jadi nanti itu bisa dimasukkan semua ke naskah akademik kita. Jadi nanti semua sekolah Pang di Luhur itu nilai intinya itu sama semua 6 itu. Kemudian sudah dijabarkan, sudah diubah dalam narasi dalam bentuk bahasa pendidikan. Kalau yang kemarin pernah dikirim Budarwarto itu atau saya ngirim di grup itu kan bahasanya masih bahasa filsafat gitu ya. Kalau ini nanti sudah bisa mudah dimengerti gitu Pak Tri. Jadi bisa juga itu dimasukkan ditambah dengan penambahan dari sekolah, juga semakin baik Pak. Artinya
diharapkan untuk mengimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Tapi kalau hanya itu saja, saya kira tidak apa-apa, karena itu nanti akan sama semua di Yayasan Bangun Leluhur menggunakan 6 nilai inti Budi Guru itu. Begitu Pak Tri. Okay. Maka kita tunggu saja dulu nanti draftnya seperti apa gitu. Kalau itu sudah mewakili apa yang kita harapkan di sekolah, saya kira tinggal pakai saja begitu. Oh ya, jadi sekolah tidak memasukkan yang dari YPL itu Pak ya? Ya itu nanti Pak, kalau yang sudah ada tadi dimasukkan saja. Oh gitu. Sepertinya gitu, nanti coba tak tanya lagi Pak, kalau saya salah dengar. Tapi kemarin informasinya begitu, maka kan kemarin ada yang tanya, jangan ketika disaringkan SMP yang di luar sana sampai 400 halaman, kok aku cuman 28 halaman, nah itu bagaimana? Nah itu kan kemudian dikuatkan dengan nanti dokumen core value yayasan itu akan menambah halaman di sekolah kita untuk masa akademisnya. Jadi itu nanti akan kita pakai Pak Badi. Saya tangkap hingga 400 ya Pak ya. Nah itu Pak Teddy sudah hingga 400 mengeluh kok cuma 25 halaman punya saya. Ternyata Pak Teddy tambah 200 halaman dari yayasan begitu. Begitu Pak Tri. Oh no. Ya, matur nuwun Pak. Ya. Oke, baik. Berikutnya kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita ke Bayat. Tapi tadi Bayat sepertinya keluar ya. Iya, Mbak Disa. Tadi Ya. izin.